95,4 KPFM memainkan lagu terbaik di Balikpapan. Mendengar KP, kita sampai di sesi yang akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional ya. Kita sudah terhubung di ujung telepon. Selamat pagi Mas Ryan Filbert. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini Mas Ryan? Baik sekali, dan sekarang sedang WFH. Biasanya lagi jalan ke kantor. Oh, tapi tetap semangat nih Mas Ryan ya? Oh pasti. Karena IHSG sama rupiah nih sama-sama menguat nih Mas Ryan. Nah, ini biasanya dengan kondisi pada hari ini akan dihubung-hubungkan dengan yang sedang ngetren. Ya, kemarin Donald Trump kan udah balik lagi nih dari rumah sakit, kembali ke Gedung Putih. Wah. Yes, itu ya kan kalau dari luar negeri ya. Tapi kalau itu biasanya justru malah dolar yang menguat. Kalau ini kan berarti rupiah yang lebih menguat lah. Jadi ya ini tentunya adalah sentimen dari dalam negeri ya, kemungkinan besar akan dihubung-hubungkan dengan RUU Cipta Kerja ya. Nah itu dia Mas Ryan. Jadi memang banyak banget buruh yang menolak gitu ya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena memang merugikan buruh ya. Merugikan buruh ya. Gimana Mas Ryan? Apa hubungannya nih sama dunia investasi? Ya, jadi sebenarnya kalau saya kebetulan kalau mengomentari RUU Cipta Kerja, pertama saya belum baca sampai habis. Totalnya ada 1028 halaman, Mbak. Oke. Iya, pendengar KP, kita udah tersambung lagi sama Mas Ryan Filbert. Halo, Mas Ryan. Iya, ini begitu baru ngomong 1028 bablas langsung ikut terkoreksi nih tampaknya ya. Waduh. Oke, baik. Ini kita lanjut ya yang tadi ya. Pertama, kalau terkait dengan RUU Cipta Kerja itu ada tebalnya 1028. Jadi saya baru baca sebagian kemarin. Nah, lalu yang dapat kita coba pelajari ya, ini adalah terkait dengan buruh ataupun pekerja sendiri, dan yang kedua adalah terkait dengan investasi. Nah, kalau yang terkait dengan pekerja, coba teman-teman bisa baca sendiri isinya, karena kalau dari saya loh ya, saya melihat bahwa berimbang isinya, tapi memang pemberitaannya lebih banyak yang negatif. Isinya tuh menurut saya kontennya berimbang, tapi lebih banyak pemberitaan yang negatif. Jadi daripada mengikuti apa yang orang sudah kemukakan, akan lebih baik itu adalah membaca sendiri. Ya, itu yang penting ya, yang saya bisa sampaikan lah. Yang kedua yang saya ingin cermati itu adalah terkait dengan investasi. Justru investasi ini menjadi suatu hal yang kita perhatikan. Kenapa justru keran investasi asing justru di sini lebih secara tulisan ya, itu lebih banyak di welcome dari luar negeri untuk ke Indonesia. Dan banyak juga yang bertanya kepada saya, oh Indonesia ini berarti pemerintahnya saat ini tidak pro dengan investor lokal. Oh, sebenarnya kita tidak bisa menjawab seperti itu. Kalau kita melihat dari pemetaan Bursa Efek Indonesia itu kan adalah sarangnya, tempatnya orang berinvestasi. Setuju dong? Betul. Nah, yang namanya Bursa Efek Indonesia itu sudah dibuka kembali dari tahun 1970-an. Oke. Mulai rame itu artinya pergerakannya mulai terasa itu sejak tahun 90-an. Baru mulai terasa sudah kena krisis tahun 98. Langsung turun lagi, reksadana pada rontok, orang pada sakit hati. Lanjut naik 2008, rontok lagi karena krisis dari Amerika subprime mortgage. Lanjut naik lagi recovery 2013, 2014, 2015 ketika ada pemilihan presiden. Itu juga sudah mulai kejang step sedikit, tapi orang nggak sadar. Itu udah ada sedikit mini resesi sebenarnya di situ. Lalu lanjut lagi di 2020 hari ini. Dan Bursa Efek Indonesia jumlah investornya katanya adalah hari ini mencapai 3 juta investor. Wow. Dimana itu user register lah ibaratnya boleh dibilang. Tapi kalau ditanya user transaction, saya yakin kurang lebih sekitar 10 atau 20%. Di 2020, dari 2019, banyak kasus-kasus di dunia keuangan, mulai dari asuransi, mulai dari manajer investasi. Tentunya investor lokal nggak akan happy.
Kalau tidak happy, berarti juga nggak akan percaya. Kalau nggak percaya juga tentunya nggak akan berinvestasi. Betul. Apa sih benang merahnya apa? Benang merahnya adalah dalam kondisi pada saat ini yang dapat kita ketahui, orang Indonesia itu menyerap investasi sedikit. Berarti kalau sedikit, artinya kalau misalnya selalu sedikit, repot, pertumbuhan ekonominya tidak akan bisa bagus, apalagi di tengah kondisi pada hari ini bumi gonjang-ganjing dan kita dalam keadaan resesi. Pandemi. Jadi rasanya ya menurut saya gitu ya, sesuatu yang sifatnya agak ekstrim-ekstrim begini itu memang lebih tepat dimunculkan ketika memang kondisinya sedang ekstrim kayak hari ini gitu loh. Jadi ini adalah suatu pilihan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu happy lah. Saya sebagai investor lokal merasa, kenapa harus keluar negeri? Saya cinta Indonesia loh. Saya begitu dalam hati saya. Tapi coba kita ingat ya. Orang Indonesia itu baru care sama hartanya kalau sudah hilang atau sudah mau dicuri. Loh, Ryan, kok berani ngomong begitu? Ayo, ingat dengan kasus batik. Iya, betul. Tiba-tiba begitu diakui, diklaim sama Malaysia, benci sama Malaysia. Tiba-tiba membuat hari batik setiap hari Jumat pakai batik. Loh, kemarin kemana? Iya, udah puluhan tahun padahal itu batik. Udah puluhan tahun. Pertanyaannya yang teriak-teriak seperti itu, punya batik berapa? Terus bilang, batik kan mahal Pak. Lah iya, tiba-tiba jadi blunder gitu loh. Maunya tidak kehilangan, tapi ketika suruh pakai, mahal Pak, ini Pak, itu Pak. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin cerita gini. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari, yang namanya keterbukaan informasi. Hari ini dengan era internet itu benar-benar informasi datang dengan lebih cepat. Akibat apa? Akibat speed internet yang makin tinggi. Akhirnya hari ini kita bisa bukan beli online dari lokal, tapi beli online dari luar negeri yang sampai diantar depan pintu rumah kita loh. Bayangkan kalau terjadi dengan seperti itu, maka jawabannya adalah borderless. Artinya investasi dan bisnis sebenarnya akan borderless, tidak akan ada batasannya. Nah, ini justru kalau tidak diatur, tidak sesegera mungkin diatur atau dipayungi sebuah aturan hukum yang benar, maka bisa kecolongan. Ryan, contohin dong, contoh negara kecolongan. Oke. Tahu yang namanya just tip, ini yang paling gampang di sekitar kita. Just tip itu jasa titip. Iya, Mas. Saya mau pergi ke luar negeri, saya nenteng barang dari luar negeri, orang transfer ke saya. Ini sebenarnya adalah tindakan yang tidak legal loh. Kita sadari nggak? Kenapa? Itu kan seperti impor barang dari luar negeri, secara nggak langsung. Tapi tidak ada suatu aturannya. Jadi nenteng barang. Urain, kalau saya beli oleh-oleh boleh dong? Boleh, tapi kadang-kadang situ jadi 7 koper, 8 koper bawa pulang. Iya. Iya dong. Terus, emang masalahnya apa? Masalah pertama, negara tidak mendapatkan apa-apa, yaitu pajak, perpajakan. Tidak fair bagi orang-orang yang selama ini mengimpor barang dengan membayar pajak dibandingkan dengan orang yang nenteng seperti itu lalu menggunakan jasa titip. Betul apa salah? Betul. Tapi kita boleh bilang begini dong, emang gue pikirin pajak udah banyak gue bayar, masa mesti nambahin bayar pajak lagi? Oke. Yang kedua, kita tidak tahu secara ketika kita beli dari luar negeri mungkin pakai bahasanya bahasa asing. Kita tidak tahu kandungan di dalamnya. Bisa jadi contohnya ternyata kandungannya tidak halal, di mana negara tersebut tidak concern mengenai halal. Siapa yang dirugikan? Kita. Iya, betul. Kalau bukankah semua barang yang masuk ke Indonesia harus SNI? Tapi SNI itu mahal loh bayarnya. Ya betul, karena ada sesuatu rantai birokrasi yang tentunya akan menjadi mahal. Tapi tujuannya selalu berimbang. Satu adalah untuk memproteksi orang-orang yang berbisnis dengan benar di Indonesia. Yang kedua adalah untuk memproteksi kepentingan kita sendiri. Contoh kalau tadi barangnya tidak halal. Sekarang contoh yang kedua. Bagaimana kalau sudah jasa titip nyampe Indonesia, ternyata barangnya itu rusak. Siapa yang akan tanggung jawab? Tidak ada purna jual kan? Iya dong. Nangis. Contoh lah beli barang BM lah, balik papan gitu tuh pasti barang BM lebih gampang akses dari Jakarta biasanya gitu ya. Itu apa yang terjadi kalau ternyata itu barangnya rusak? Akan terjadi dispute loh antara yang di jasa titip, dia bilang, sorry ya, saya beli dari sana bagus loh, kamu sudah ngecek kan? Ya kalau rusak ya klaim lo sendiri ke sana, mati dong. Nah jadi ini
sudah jalan dan akhirnya bingung bagaimana cara mengatur just tip ini. Dan teman saya ada yang seminggu sekali loh pergi luar negeri sebelum COVID karena bisnisnya just tip. Oh. Dan itu saya yakin bukan satu, banyak. Kenapa? Orang diseminarin, dikelasin, berarti kan bahkan banyak penerusnya loh. Iya. Nah, ini baru satu contoh yang sangat kecil. Kalau ternyata yang namanya kegiatannya sudah kebablasan, aturannya nggak ada, nanti akan terjadi banyak hal. Kalau sedang happy ending semua jangan ngomong. Tapi kalau lagi sad ending, bagaimana ceritanya? Pasti komplain. Pasti komplain. Orang Indonesia kalau suruh investasi, begitu di dalam negeri, dia berbagai macam alasan. Loh, orang mau kehilangan batik pun baru ribut kok. Iya kan? Tapi kalau ini, contoh nih, ini yang terakhir saya mau ceritakan, agar kita sama-sama, pesan saya untuk yang kalian adalah, mari kita berpikir ulang. Contoh, Pak, nggak boleh dong orang asing itu berinvestasi di Indonesia. Oke? Sekarang contoh sederhana. Siapa yang pernah pergi ke Bali? Udah. Pergi ke Bali. Di Bali itu banyak aset tanah yang dimiliki oleh orang asing loh. Karena orang asing itu suka dengan Bali. Iya. Orang luar negeri itu kalau ditanya, do you already go to the Indonesia? Traveling to Indonesia? Apa itu Indonesia? Do you Bali? Oh, Bali, yes. Kurang ajar. Di sana mereka itu demi bisa memiliki aset di sana, mereka menikah dengan orang Indonesia. Tempat. Yes. Akhirnya tetap saja investasinya bagi milik asing. Loh, kok nggak ribut? Oh Pak, nggak ribut Pak, karena saya yang diuntungkan. Kurang ajar. Tapi kita harus memproteksi loh. Pada akhirnya, kalau kita tidak bisa memiliki tanah, kita itu akan kehilangan segalanya. Ayo coba semua teman-teman yang hari ini pada bermain game, saya mau tanya, elemen apa dalam game yang akan perlu dipertahankan yang atau pertama kali harus dimiliki? Tanah toh. Cuma yang main-main game itu loh, main-main game RPG atau sesuatu yang sifatnya adalah membangun sesuatu, itu pasti adalah tanah, kekayaan alam, habis itu menjadikan uang, habis itu diputar lagi seperti itu terus-menerus. Nah, jadi hati-hati loh, ketika tidak ada aturannya, dengan keadaan borderless gini, kita ini kan orang yang boleh dibilang lebih gaptek dibandingkan orang barat. Kenapa? Karena teknologi datang dari dunia barat, bukan dari kita. Betul. Artinya adalah kalau kita tidak sadar, kita bisa dicuri dengan cara yang sepertinya legal, karena dia menggunakan cara-cara yang diminta. Nggak boleh memiliki tanah kecuali orang Indonesia. Bagaimana cara saya bisa menjadi orang Indonesia? Oh ya, dengan cara menikah dengan orang Indonesia. Oke. Menikah toh? Menikah kan surat kan? Oke, ya nggak apa-apa. Saya bayar kamu ya untuk menikah sama saya. Jadi dibayar. Akhirnya menjadi gawat darurat. Ketika kita tidak memiliki aset, kita tidak bisa bergerak. Ayo, bagi teman-teman yang ada di Indonesia dan memang masih cinta dengan Indonesia, kalau sudah tidak cinta dengan Indonesia, pindah warga negara. Kalau itu pesan saya loh ya, kalau saya agak kasar gitu ya. Kalau masih cinta, ayo, Anda diminta pada hari ini jauh lebih berkompetisi. Kalau RUU yang Cipta Kerja ini menurut saya adalah Anda yang tidak kompeten, maka Anda akan tergilas secara sadar gitu loh, karena aturannya ada. Tapi kalau Anda yang punya kompetensi, Anda sebenarnya ya bagaimanapun orang yang memiliki kompetensi itu akan diperebutkan kok oleh semua pihak kok. Setuju. Bintang, namanya bintang itu kan kayak siapa? Cristiano Ronaldo. Saya jamin kalau 2 minggu nganggur aja itu semua klub sepak bola akan datang ke rumah dia. Bos, main tempat saya bos. Saya naikin bos. Kau perlu fasilitas apa? Kenapa? Karena bintang. Betul. Apakah Anda sudah menjadi yang terbaik di profesi Anda? Bila Anda nggak menjadi profesi yang terbaik, Anda nggak akan dicari. Betul. Kalau Ryan tidak memiliki kompetensi dalam berbicara mengenai keuangan, nggak mungkin juga KPFM akan ngundang saya untuk talk show secara mingguan, bener nggak? Karena saya punya kompetensi. Ini bukannya akhirnya juga jual diri, tapi kita harus sadar apa prestasi kita bagi Indonesia. Faktanya udah gini emang. Yes, gitu loh. Mari kita diminta untuk melisting ulang prestasi kita, mengembangkan prestasi kita, dan keep in touch dengan perubahan. Karena kalau kita tidak berubah, kita menjadi dinosaurus, dan dinosaurus udah nggak ada hari ini, kecuali iguana sama komodo. Iya, wow, luar biasa, keren banget. Saya tidak memihak, tapi saya berusaha untuk sadar bahwa saya nothing di dunia ini. Saya harus melakukan perubahan, karena tanpa perubahan saya akan dipaksa berubah, atau saya akan mati akibat perubahan itu. Betul, Mas, setuju.
Gitu. Wah, asik banget deh. Beberapa menit sama Mas Ryan ini kurang, rasanya kurang. Coba dibikin 3 jam gitu loh. Orang pendengar kafe bilang ini muak juga 3 jam dengerin. Ya enggak lah, aduh. Oke Mas, thank you banget ya untuk pencerahannya. Ini sukses terus aktivitasnya Mas Ryan. Selamat pagi Mas Ryan. Itulah tadi pendengar KP kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.